Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kembali di malam hari ini, Mbah Bambang akan menanggapi tentang peristiwa yang terjadi di Gunung Semeru, yaitu menendang sajen, membuang sajen. Ya. Baru bulan lalu Mbah Bambang menjelaskan tentang sesajen, dan akhirnya terbukti juga ada kasus tentang penendangan sesajen dan dibuangnya di gunung tersebut. Ini Mbah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan beberapa teman-teman saya. Ada yang bertanya bagaimana menurut Mbah tentang kasus tersebut. Bicara tentang sajen, Mbah sudah katakan sejak video bulan lalu, itu sajen kan sajian, asal kata sajian. Orang-orang tua dulu, khususnya di tanah Jawa, itu sebagai bukti cintanya kepada alam, itu sering menggunakan sesajen-sesajen. Ya, kalau menurut Mbah itu seharusnya itu harus mikir dulu. Sebelum bertindak itu mikir dulu. Apakah benar-benar apa orang itu yang pasang sesajen itu menghadap setan atau menghadap jin atau penunggu? Itu belum tentu. Ya. Menurut Mbah itu harus berpikir dulu kalau bertindak. Jangan sembarangan. Karena setahu Mbah bahwa yang dilakukan oleh mbah-mbah saya dulu itu menggunakan sesajen itu bukti sedekah kepada bumi. Karena apa? Mbah-mbah saya dulu tahu bahwa alam semesta ini adalah rahmat yang memberikan keberkahan kepada semua makhluk, yaitu rahmat dari Tuhan, dari Allah. Ya. Itu saking cintanya beliau-beliau itu menggunakan sajian-sajian atau sajen tadi. Coba teman-teman bayangkan, ya. Sajian. Coba kalau yang menendang itu, yang menendang sajen atau yang membuang sajen itu dikembalikan kepada dia. Makanan yang dihidangkan oleh mungkin istrinya atau pelayan kemudian ditendang, kira-kira bagaimana? Coba dikembalikan pada dia. Sajian itu kan saji, ya. Bentuk makanan atau bentuk apa, itu tidak usah seperti itulah. Harus dipikir dulu. Jujur kalau Mbah Bambang menilai itu tidak baik, ya, tidak bisa menghargai, ya, tidak menghargai warisan-warisan leluhur. Yang memasang sajen saja pakai kalimat thayyibah, pakai bismillah, kemudian makanannya saja dimakan dengan membaca Allahumma barik lana, kok ditendang-tendang. Itu menurut Mbah itu tidak etika sama sekali. Jadi harus berpikir dulu sebelum bertindak. Karena apakah mereka tahu? Jangan itu langsung dianggap itu perbuatan musyrik, sirik. Orang dia nggak tahu.
tiba-tiba dia lihat ada sesajen begitu, langsung dibilang itu musik syirik. Itu tidak benar karena tidak tahu. Jadi teman-teman, pendapat Mbah tidak sangat tidak setuju dengan perbuatan kayak begitu. Karena apa? Zaman-zaman dulu para wali-wali dulu pergi ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama. Itu identik dengan kembang, menyan, sajen. Itu identik. Karena apa? Itu namanya ibadah muamalah, ya. Yang ibadah yang menggunakan budaya. Jadi teman-teman itu harus tahu juga, ya. Ada ibadah madok dan ibadah muamalah. Nah, ibadah madok itu ibadah yang memang tidak bisa diubah-ubah, tapi muamalah itu ikut tradisi daerah tersebut. Sunan Kalijogo saja pada waktu menyebarkan agama di tanah Jawa itu identik dengan menyan, dengan tapi itu bukan karena setan, bukan karena apa, tapi hakikat, ya, hakikat sajen tadi karena mencintai Gunung Semeru, ya, yang terjadi di Jawa Timur itu. Mungkin para penduduk setempat itu berdoa, ya, berdoa pada Tuhan supaya tidak timbul bencana seperti gunung-gunung yang lain yang kemarin meledak. Nah, caranya tadi menggunakan sesajen, tapi juga menggunakan kalimat thayyibah, baca bismillah. Artinya beliau-beliau itu berdoa pada Allah, pada Tuhan, bukan menghadap setan. Itu menurut pendapat Mbah, ya. Jadi teman-teman, Mbah menjawab itu suatu perbuatan yang tidak baik, harus dipikir dulu. Makanya Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan akal, ya, kita harus menggunakan akal. Memang di suatu di daerah-daerah lain mungkin beda juga. Jangan selalu menganggap itu perbuatan musyrik, syirik, dosa besar, padahal tidak mengetahui. Karena apa? Yang tahu syirik kan pribadinya masing-masing. Tapi yang saya lihat dengan mata kepala Mbah sendiri, mereka beliau-beliau itu masang sesajen itu juga melakukan bismillah. Artinya doa. Maka tidak heran walaupun mereka itu tinggal di desa, tapi yang keluar dari mulut beliau-beliau itu adalah tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, dan selalu makan yang halal. Allah mengabulkan doanya. Jangan sok-sokan merasa dirinya, ya, seperti yang paling hebat, bahwa itu itu musyrik. Itu tidak bisa. Jadi gunakan akal. Wali saja, wali songo itu, menurut Mbah itu wali, namanya wali, orang aulia, orang suci, masih menghargai bunga, kemenyan, wangi-wangian yang dipakai untuk berdoa. Kita ini yang imannya tipis, ya, itu kok nggak bisa memikir, ya. Jadi pendapat Mbah, sekali lagi, Mbah tidak setuju, dan itu nggak, terlalu kasar kalau kita mau bilang kurang ajar. Tidak bisa. Jadi harus kita itu menghargai cara mereka berdoa. Berbeda dengan daerah lain, mungkin di luar negeri sana, ya mungkin tidak ngerti caranya bagaimana. Untuk itu teman-teman, marilah kita ajak saling menghargai, ya. Saling menghargai.
Jangan merasa dirinya seperti Tuhan, mengklaim dirinya Tuhan, selalu neraka, selalu neraka, selalu neraka, selalu musyrik, musyrik. Nah, jangan mengklaim begitu. Kita ini manusia, diciptakan Tuhan. Orang Jawa itu tahu, ya, walaupun agamanya dikatakanlah apa ya, itu sekedar KTP, tapi kalau ditanya malah tuh dia percaya bahwa alam semesta ini yang menciptakan Tuhan, bukan jin, bukan setan. Marilah kita saling menghargai warisan leluhur. Orang-orang dulu itu memang hebat-hebat. Jangan langsung bilang itu hal yang musyrik, itu dosa syirik, itu jangan. Begitulah jawaban Mbah tentang kasus yang ada di Jawa Timur. Itu gunung, itu memberikan berkah juga, jadi subur tanahnya di sekitarnya itu. Maka di sekitar situ mengadakan ritual doa syukur. Doa syukur, jauhkan dari bencana, diberikan kemakmuran dengan menggunakan perangkat-perangkat sajian tadi. Jangan disalahkan saji itu, jangan salahkan tuh kembang, kemenyan, gedang, pisang, itu jangan disalahkan, itu cuma alat. Sama saja kita sholat, ibadah, kita menggunakan jubah, menggunakan itu kan pelengkap, ya, itu pelengkap, membuat keyakinan hati, ya, hati kita dekat dengan Sang Pencipta. Itu sesajen itu di Jawa Timur, di Gunung Semeru itu yang saya lihat, saya tahu persis, bukan karena menghadap setan, karena itu bentuk cintanya, ya, kepada Tuhan, ya, sehingga beliau-beliau itu berdoa menggunakan sajian tadi. Nah, itulah jawaban Mbah. Ya. Mudah-mudahan teman-teman saya juga mengerti tentang sajian, tidak usah tergesa-gesa memfurnis. Harus gunakan akal pikiran, masuk ke dalamnya, ke masyarakat itu dulu, apa kok menggunakan sajian. Dan saya yakin beliau-beliau itu tahu semua, bukan sembarangan. Itu warisan dulu. Mbah saya dulu sesajen-sajen itu seperti video Mbah saya bikin itu bulan lalu itu bentuk sedekah. Sedekah itu ya siapa saja bisa sedekah dengan ikhlas, itu siapa saja bisa makan. Ya. Kalau binatang yang makan, ya binatang itu dapat sedekah. Kalau orang yang makan, orang itu ya dapat berkah. Begitu. Itulah teman-teman jawaban Mbah. Mudah-mudahan Mbah tidak bermaksud menuturi atau menggurui, enggak. Ya. Tapi kita meneruskan leluhur-leluhur dulu. Itu petuah-petuah dulu. Itu pasti baik. Demikian jawaban Mbah, mudah-mudahan teman-teman mengerti, ya, mengerti dengan penjelasan Mbah tadi. Tidak usah, sekali lagi, tidak usah gusah-gusuh, tidak usah langsung menghakimi, memvonis. Harus gunakan akal pikiran, perasaan, ya, gitu. Demikian, mudah-mudahan penjelasan Mbah bermanfaat. Sampai jumpa kembali dengan video Mbah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tetap semangat.